Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Hadirin kaum muslimin, muslimat di mana saja Anda berada, marilah kita bahas tentang hikmah dan manfaat ibadah puasa. Ibadah puasa memiliki banyak hikmah dan manfaat, di antaranya pertama, untuk mencapai derajat takwa. Takwa adalah hikmah yang paling utama dalam ibadah puasa bagi diri seorang mukmin bila ia mampu melaksanakan kewajiban puasa secara sempurna sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi orang yang berpuasa sangat diperintahkan untuk mewujudkan sifat takwa dalam dirinya. Takwa merupakan istilah yang mencakup seluruh kebaikan. Para ulama menjelaskan bahwa takwa adalah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Melaksanakan perintahnya haruslah didasarkan karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan menjauhi larangannya didasarkan kepada sifat takut karena siksa dan hukumannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua adalah menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, terutama terhadap fakir miskin. Puasa berarti al-imsak, yang artinya menahan diri dari hawa nafsu, baik nafsu syahwat maupun nafsu perut. Dia menjadi solider, menjadi peduli terhadap sesamanya. Apalagi kaum yang serba berkecukupan, rasa lapar dan dahaga akan mengingatkan pada penderitaan dan kepedihan yang dalam terhadap fakir miskin sepanjang hidupnya. Namun sayang, zaman ini suasananya mengalami perubahan yang sangat drastis. Ajakan untuk mengendalikan nafsu dan mengurangi ego gencar diserukan, diganti dengan membelanjakan aneka rupa makanan yang lezat untuk sekedar makan sahur maupun berbuka puasa. Akibatnya dapat memberatkan keuangan dan pengeluaran keluarga. Itu adalah merupakan israf, sikap berlebih-lebihan yang tercela dalam pandangan Islam. Maka, jika puasa tidak menjadikan diri khusyuk, tawadu di hadapan Allah dan di hadapan manusia, maka tasyakur akan berubah menjadi takabur. Hadirin kaum muslimin, yang ketiga adalah melatih mendidik dari kesabaran. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu nafsu sabri."
Asyamu nisfu sobri. Saum itu separuh daripada sobar. Tentang pahala sobar begitu tingginya oleh Allah sehingga dikatakan, diterangkan di dalam Al-Quran dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ajruhum bighairi hisab. Seorang yang sobar artinya orang itu akan diberi pahala tiada terkira pahalanya. Hadirin kaum muslimin, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi dari kemaksiatan, dan sabar dalam menerima takdir Allah adalah suatu keharusan yang ada pada diri setiap muslim dalam menjalankan ibadah puasa. Selain pahala sabar yang begitu besar, Allah Subhanahu wa ta'ala pun mencintai hambanya karena kesabarannya. Maka Allah akan semakin terbuka rahmatnya, pintu kebahagiaan untuk hamba-hambanya yang bersabar tersebut. Lalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apapun juga, baik itu keberuntungan dan bisa menahan gejolak jiwanya karena kesabarannya dalam menghadapi setiap masalah kehidupan. Hadirin, yang keempat adalah dapat mengendalikan hawa nafsu dari makan, minum, dan segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Syahwat itu ada dua macam, yaitu syahwat perut dan syahwat kelamin. Syahwat perut berupa nafsu akan kebutuhan makan dan minum. Sedangkan nafsu kelamin adalah nafsu yang tumbuh dari sifat kebinatangan sepanjang hari selama berpuasa. Kedua nafsu ini pula lah yang dikekang oleh setiap muslim. Maka ini menjadi latihan bagi dhamir dan jiwa setiap muslim untuk tidak mengerjakan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memelihara sifat amanah terhadap hak-hak manusia serta menjauhi segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik tatkala dia seorang diri jauh dari penglihatan manusia maupun di tengah-tengah keramaian. Hadirin, yang kelima adalah menumbuhkan kedisiplinan dan kejujuran. Ibadah puasa merupakan ibadah yang dilakukan dengan keinsyapan dan tidak ada pengawasan dari manusia lain. Maksudnya kita berlaku jujur dan menegakkan kebenaran itu tanpa pamrih. Tanpa pamrih apapun, apakah itu sifatnya materi ataupun kekayaan dan kemewahan dunia lainnya. Tetapi hanya mengharap satu hal, yaitu keridhaan Allah semata. Di dalam sebuah hadis qudsi dikatakan bahwa puasa itu dinisbahkan kepada Allah sendiri dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, as-saum adalah untukku dan akulah yang memberikan pahalanya. Tiap-tiap kebajikan dipalas dengan 10 ganda hingga 700 ganda kecuali puasa. Dia untukku, aku akan membalasnya. Hadirin, hadis ini menyiratkan bahwa ibadah puasa adalah ibadah yang tidak mungkin dapat dinilai dan disaksikan oleh manusia. Karena ibadah ini hanya bisa dilihat dan dinilai oleh Zat yang maha melihat dan maha menyaksikan sesuatu yang tersembunyi. Dengan demikian, hanya orang berimanlah yang hanya mampu menjauhkan bahwa ibadah puasa ini. Demikian uraian daripada hikmah sekitar ibadah puasa. Lebih dan kurang mohon maaf. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.